Di mana Islam berkuasa, di mana Islam mayoritas, maka umat lain akan dimuliakan sedemikian rupa. Betul? Betul? Kira-kira Anda percaya tidak dengan orang-orang ini, liberal ini? Percaya tidak? Tidak. Tunggu dulu. Betul, masuk akal. Di awal Anda sudah berjanji, panjenengan sudah berbaiat barusan, siap untuk mengawal ulama, siap mengawal saudara-saudara kita, siap mengawal persatuan persaudaraan umat Islam. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe. Bagaimana hari ini kita akan berkaca, membaca berita demi berita, kejadian demi kejadian, bagaimana umat Islam saat ini banyak tapi tidak berdaya apa-apa. Luar biasa, 80%, 70% di Indonesia. Tapi bagaimana ulama-ulama kita? Bagaimana habaib-habaib kita? Habib Rizik bin Husain Syihab, beliau belum selesai dipersekusi. Ustadz Abdul Somad, mulai macam-macam mereka. Mereka tidak tahu siapa kita. Mereka tidak tahu jiwa-jiwa seorang muslim. Mereka tidak tahu bahwa di dalam jiwa seorang muslim, meskipun seolah-olah mereka sudah tidak memandang kita sebagai seorang yang berwibawa, akan tapi dalam diri seorang muslim tidak akan pernah menerima dan tidak akan pernah memberikan kesempatan mereka menginjak-injak harkat dan martabat umat Islam. Betul? Betul? Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, di awal Anda sudah berjanji, panjenengan sudah berbaiat barusan, siap untuk mengawal ulama, siap mengawal saudara-saudara kita, siap mengawal persatuan persaudaraan umat Islam, sebagaimana diberikan sebuah tamsil di dalam Al-Quran. Banyak ungkapan-ungkapan, banyak ayat-ayat yang mana innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum, dan seterusnya dan seterusnya. Seorang mukmin ini adalah ikhwah, persaudaraan dan saudara. Dan ternyata para hadirin, dan kunci dan kemenangan Islam ini ada di dalam persaudaraan umat Islam. Izinkan saya memberikan sebuah fakta bahwa tahun 2006 lalu, orang-orang yang akan menghancurkan Islam secara terang-terangan menyampaikan opini-opininya ke publik. Apa yang mereka sampaikan? Mereka tidak setuju dengan adanya ukhuwah Islamiyah. Islam, ukhuwah Islamiyah. Mereka tidak setuju. Apa kata mereka? Katanya, kalau ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam ini disatukan, ini ditegakkan, ini diperjuangkan, kan kita akan mendiskriminasi agama lain, kan kita akan menyampingkan agama lain, kan kita akan tidak memperhatikan orang-orang di luar Islam. Kalau dipikir-pikir masuk akal. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Kalau secara akal-akalan masuk akal, akan tetapi dia lupa bahwa syariat Islam yang begitu mulia,
di mana Islam berkuasa, di mana Islam mayoritas, maka umat lain akan dimuliakan sedemikian rupa. Betul? Betul? Kira-kira Anda percaya tidak dengan orang-orang ini, liberal ini? Percaya tidak? Tidak. Tunggu dulu. Betul, masuk akal. Masuk akal. Akan tetapi mereka lupa kalau di dalam syariat Islam, jangankan kepada manusia, jangankan kepada sesama makhluk yang bernyawa, kepada tumbuhan pun ada tata krama, aturannya, memuliakannya, bagaimana caranya, komplit di dalam Islam. Betul? Betul? Maka dari itu kesimpulan yang kita ambil malam ini, Anda coba perhatikan baik-baik hari ini yang terjadi di sekitar kita. Sedikit-sedikit ada persekusi. Betul? Ustadz Abdul Somad tadi pagi tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru sepulangnya dari Hong Kong. Abdul Somad mengungkapkan dirinya bersama 2 rekan mendarat di Hong Kong sore hari. Namun saat akan melewati pintu pesawat untuk keluar, 2 petugas menghadang dirinya dan memisahkan dirinya dari rombongan. Ia kemudian diinterogasi dan digeledah di sebuah ruangan di Bandara Internasional Hong Kong. Sedikit-sedikit ada intimidasi, betul? Vendor ke Caroto aja. Iya. Iya, iya. Ustadz pengajiannya dibubarkan, betul? Tausiah saya di suatu tempat, tidak boleh disebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Lalu kemudian saya diundang hari ini. Banyak orang khawatir kalau saya ceramah. Kalau saya pergi ceramah, dihadang, nggak boleh datang. Untuk apa? Menghadang saya itu untuk apa? Saya tidak mau. Apa yang mereka perbuat, mereka diam apa bertindak? Diam. 2018 gimana nih Pak? Ulama siapa namanya? Ulama itu. Yang saya tahu ulama itu ya, Mbak Maimun Sarang, Kiai Sidogiri, Kiai Dimyati Kalungu, Kiai Mutadi Banten, itu ulama itu. Di Ma'ruf Amin, ya, ulama itu. Padahal dia itu seorang tokoh, profesor, doktor, seorang yang alim, yang mempunyai sebuah kedudukan dan kekuasaan di dalam ormas Islam. Tapi diam seribu bahasa ketika umat Islam saling sikut dan mempersekusi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata 2006 yang lalu sudah ada opininya dia. Apa itu? Tidak setuju dengan ukhuwah Islamiyah. Pantas kalau hari ini sesama Islam ada ustadz dipersekusi, pengajiannya dibubarkan, mereka diam. Pantas karena sudah ada opini untuk membubarkan ukhuwah Islamiyah. Paham tidak? Jelas tidak? Masya Allah. Baik. Ini orang tersebut terus tidak diam sampai sekarang. Tidak diam sampai sekarang. Bagaimana Islam ini duduk lantak, bagaimana kita umat Islam ini jauh dari ajarannya, bagaimana kita tidak cinta kepada sunnah. Bagaimana kita menjauh daripada syariat. Bagaimana kita sudah tidak peduli lagi terhadap baginda Nabi, sunnahnya, cara hidup nabinya, gaya hidup nabi kita itu dikriminalisasi juga. Bagaimana buktinya? Anda
perhatikan baik-baik. Hari ini Anda pernah melihat dan bahkan sering mungkin di media sosial Abu Jahalisme diberikan, ditempelkan, diframingkan terhadap gamis. Pakai gamis kayak Abu Jahal, ada tidak? Ada tidak? Pakai gamis, bukan cuma Nabi, Abu Jahal juga pakai gamis, ada tidak? Hati-hati, hati-hati. Ini upaya mereka menjauhkan kita dari sunnah. Kalau kita sudah tidak peduli terhadap sunnah, kalau kita tidak peduli terhadap syariat, maka tunggu waktu Allah akan datang dengan azabnya yang pedih dan luar biasa kepada kita. Tunggu waktu anak cucu kita akan jauh dan tidak akan menjadi umat Muhammad lagi. Na'udzubillah summa na'udzubillah.